Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel saya yaitu channel Fajar Pradana. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Dibuatnya video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah kurikulum dan pembelajaran matematika. Nah, video ini saya buat dengan durasi yaitu sekitaran syaratnya bukan saya buat durasi di sekitaran 14-15 menit yang menjelaskan tentang yang satu yaitu nomor satu poin pertama paradigma konsep dan karakteristik dari kurikulum merdeka secara umum. Kemudian yang kedua paradigma konsep dan karakteristik dari kurikulum merdeka khusus pada mata pelajaran matematika untuk level SMP ataupun SMA. Kemudian poin yang ketiga yaitu saya diberi kebebasan untuk memilih salah satu strategi pembelajaran matematika, yaitu saya memilih tentang CTL dan membahas terkait kita juga disuruh mencari referensi dan menjelaskan karakteristik pembelajaran matematika yang terbuat dalam pendekatan atau strategi yang saya pilih yaitu CTA. Kemudian poin yang keempat yaitu mengapa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan open-ended sejalan dengan paradigma kurikulum merdeka. Nah, baik, langsung ya ke intinya yaitu. Nah, poinnya untuk sebelum bahas intinya, untuk setiap poin itu saya diberi tugas untuk menuliskan lebih dari 2000 kata. Nah, oleh karena itu, karena durasinya hanya 14-15 menit dan isinya dari setiap poin itu lebih dari 2000 kata, maka kita tidak bisa membahas seluruh secara mendalam tentang setiap poin tersebut. Maka hanya sekilas saja agar durasinya cukup. Baik, yang pertama yaitu paradigma konsep dan karakteristik dari kurikulum merdeka secara umum ya. Nah, di sini saya menuliskan yaitu yang pertama, apa itu kurikulum terlebih dahulu. Yaitu kurikulum merupakan suatu sistem atau susunan yang merancang dan mengatur materi pembelajaran yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Nah, jika lihat kita dari pengertian tersebut, maka kurikulum ini sangat penting untuk dunia pendidikan. Misal jika di dalam dunia pendidikan tidak ada kurikulum, maka akibatnya akan fatal, tidak ada yang mengatur atau menyusun tentang pembelajaran di dalam dunia pendidikan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu kurikulum, lanjut ke yang selanjutnya yaitu perkembangan kurikulum. Nah, di Indonesia sendiri sudah terdapat beberapa perkembangan kurikulum dari zaman dahulu, yaitu yang zaman dahulu pada misalnya kurikulum 1947. Nah, ini masih pada masa kemerdekaan ya. Nah, ini fokus pada pendidikan politik. Nah, kemudian direvisi ke kurikulum selanjutnya yaitu pada tahun 1952. Nah, itu tentang konsep politiknya sudah agak dikurangi karena sudah tidak dalam masa kemerdekaan. Selanjutnya terus sampai sekarang yaitu kurikulum merdeka. Nah, mungkin terus lanjut ke yaitu apa itu paradigma, konsep dan karakteristik kurikulum merdeka ya. Nah, kurikulum merdeka belajar juga dikenal sebagai kurikulum merdeka adalah suatu pendekatan dalam penyusunan kurikulum yang menawarkan berbagai metode pembelajaran yang beragam. Nah, jadi kurikulum merdeka itu tidak hanya stagnan pada satu metode pembelajaran ini. Jadi kita sebagai guru atau sebagai guru ya, pemangku kebijakan diberi kebebasan untuk memilih beberapa pendekatan metode agar siswa itu dapat menerima ilmu secara menyeluruh dan tidak hanya mendengar dari penjelasan kita secara terus menerus. Setelah kita mengetahui apa itu kurikulum merdeka, nah di sini saya menuliskan yaitu tujuan kurikulum merdeka. Nah, pemerintah telah mengambil keputusan untuk menerapkan kurikulum merdeka belajar sebagai pengganti kurikulum sebelumnya yaitu K13. Salah satu tujuan utamanya adalah memberikan keleluasan kepada sekolah dan pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan sesuai dengan kondisi lokal di wilayah mereka. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi tidak harus stagnan pada hal ini. Kemudian setelah mengetahui tujuannya, kita juga harus mengetahui latar belakang. Latar belakang kurikulum merdeka sendiri dilatar belakangi oleh PISA, yaitu Program for International Student Assessment, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa berusia 15 tahun memiliki kemampuan di bawah standar dalam membaca dan matematika dasar. Nah, PISA ini adalah hal yang melatar belakangi adanya kurikulum merdeka. Nah,
Setelah itu kita juga harus mengetahui keunggulan dari kurikulum Merdeka ya. Nah, kurikulum Merdeka sendiri mempunyai sejumlah keunggulan yang membuatnya menjadi penting dalam bidang pendidikan. Yaitu yang pertama, kurikulum ini lebih simpel namun menyeluruh. Kemudian keunggulan selanjutnya adalah kebebasan yang diberikan oleh kurikulum Merdeka. Jadinya tidak stagnan kepada hal itu terus. Kemudian keunggulan selanjutnya yaitu kurikulum Merdeka juga menawarkan relevansi atau interaktivitas yang lebih tinggi. Pembelajaran yang hanya fokus pada materi dan teori di dalam ruang kelas terbatas dapat memberikan pengalaman terbatas bagi siswa. Nah, jadinya tidak jangan hanya di dalam kelas, jadi lebih fleksibel. Kemudian ya secara keseluruhan keunggulan kurikulum Merdeka menawarkan pendekatan yang lebih simpel, mandiri, relevan, dan interaktif dalam proses pembelajaran. Mungkin teman-teman bisa lebih mencari yaitu dengan menerapkan kurikulum Merdeka sehingga kita mengetahui beberapa keunggulan yang belum saya sebutkan tadi. Kemudian ke bab selanjutnya belum poin selanjutnya yang masih dalam paradigma konsep dan karakteristik. Sekarang masuk ke dalam paradigma kurikulum Merdeka. Nah, di sini paradigma kurikulum Merdeka itu lebih dikenal dengan paradigma baru ya. Paradigma baru itu suatu model pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan membangun karakter peserta didik. Dalam pendekatan ini, fokus utama adalah pada pengembangan keterampilan dan sifat-sifat positif setiap individu dengan memberikan penekanan pada pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan. Nah, untuk paradigma kurikulum Merdeka biasanya disebut dengan paradigma baru, istilah barunya. Terus lebih ditekankan kepada profil pelajar Pancasila. Mungkin teman-teman juga harus mengetahui sekilas tentang profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila itu mengandung 6 dimensi yang meliputi aspek kompetensi dan karakter esensial yang dapat dipelajari dalam berbagai disiplin ilmu. Setiap dimensi itu memiliki elemen-elemen yang secara rinci. Ya, dimensi yang pertama yaitu beriman, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yaitu ya seorang murid kita sebagai misalnya seorang murid itu harus mempunyai keimanan kepada Tuhan. Jadinya haruslah memiliki keimanan kepada Tuhan, tidak boleh tidak ibadah atau lain sebagainya. Ya dianjurkanlah agar lebih bermakna dalam pembelajaran. Kemudian dimensi yang kedua dalam profil pelajar Pancasila itu berkebinekaan global. Upaya terhadap keberagaman global tidaklah diabaikan oleh pelajar Indonesia. Mereka pelajar itu harus berusaha gigih untuk mempertahankan warisan budaya mereka yang mulia serta menjaga keaslian dan identitas mereka. Jadinya tidak terpengaruh kepada global warming atau budaya global yang masuk ke dalam Indonesia. Ya menyesuaikan tapi tidak menghilangkan identitas atau asli kita. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu bergotong royong. Bergotong royong ya sebagai pelajar itu harus bergotong royong, saling membantu teman, jangan ingin menang sendiri. Kemudian yang mandiri ya selain bergotong royong kita juga harus mandiri, tidak harus selalu bergantung pada teman kita. Jadi sebagai pelajar harus bisa untuk mandiri. Kemudian benar kritis, nah ini yang wajib ya. Sebagai pelajar itu juga harus benar kritis. Jadinya misal kita sebagai guru harus bisa membangun siswa kita agar tetap bernalar kritis dengan menerapkan beberapa metode atau strategi. Dan kita sebagai siswa ya kita harus punya niat untuk bernalar kritis. Jika misal guru kita sudah menerapkan beberapa strategi agar kita bernalar kritis, tapi dari siswa sendiri tidak berkeinginan ya cuma saja. Kemudian dimensi yang terakhir yaitu kreatif. Nah, siswa itu juga kreatif ya seperti yang tadi, tidak hanya ke dalam diberikan satu solusi, jadinya harus bisa mencari solusi lain. Dalam paradigma tadi masih pembahasan paradigma kurikulum Merdeka. Dalam paradigma pembelajaran yang baru yaitu ya kurikulum Merdeka tadi kan pembelajaran yang baru, peran pemerintah dan satuan pendidikan menjadi lebih jelas. Nah, pemerintah itu memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kurikulum operasional dan berbagai perangkat ajar sebagai contoh yang dapat membantu satuan pendidikan dan pendidik dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memberikan referensi dan inspirasi kepada mereka yang membutuhkan panduan dalam mengembangkan kurikulum dan materi pembelajaran. Nah, di sisi lain, satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk memilih atau mengubah kurikulum tersebut. Jadinya fleksibel lah, seperti yang sudah
jelaskan sebelumnya tadi. Mungkin terdapat beberapa prinsip dalam paradigma yang baru, yaitu pembelajaran telah dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan, kemudian disusun dan dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan kemampuan menjadi individu yang terus belajar sepanjang hidup. Kemudian proses pembelajaran yang dilaksanakan memfasilitasi pertumbuhan keterampilan dan nilai-nilai peserta didik secara menyeluruh dan lain sebagainya. Nah, selain prinsip-prinsip tadi, pada pembelajaran paradigma baru ada menerapkan prinsip asesmen. Dalam menerapkan itu ada asesmen yang harus diperhatikan lah, yaitu asesmen itu penilaian. Jadinya harus dalam menerapkan prinsip-prinsip harus ada penilaian yang diperhatikan. Yang pertama yaitu bagian integral dari proses belajar mengajar yang memiliki peran penting dalam memfasilitasi pembelajaran dan memberikan umpan balik yang komprehensif kepada guru, siswa, ataupun orang tua. Kemudian yang kedua, dirancangkan dan dilaksanakan sesuai dengan maksudnya, yaitu ya dengan tujuannya, tidak melenceng dari tujuannya. Kemudian yang ketiga, dilaksanakan secara adil, nah tidak bersebelah lah, kemudian lain sebagainya. Nah, sudah berapa menit ini tadi? Kemudian mungkin sudah agak lama ya, jadinya dalam poin-poin selanjutnya kita akan lebih membahas sekilas saja. Kemudian yang kedua yaitu poin kedua, paradigma, konsep dan karakteristik dari kurikulum merdeka khusus pada mata pelajaran matematika untuk level SMP atau SMA. Nah, di sini saya menuliskan lagi tentang kurikulum merdeka ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terus paradigma, karakteristik dan konsep kurikulum merdeka sama seperti yang tadi. Nah, mungkin yang belum ada tadi yaitu capaian pembelajaran. Nah, sini lebih khusus ke matematika ya, karena pada poin tadi disuruh untuk menjelaskan tentang matematika. Dalam capaian pembelajaran matematika terdapat beberapa fase. Untuk level SMP atau SMA itu ada fase D, E, F, dan F+. Nah, fase D sendiri untuk kelas 7 dan 8 dan 9 itu khusus untuk SMP. Kemudian pada fase E itu hanya untuk kelas 10 SMA. Ya, teman-teman nanti bisa lebih mengulik lagi, ataupun tulisan ini bisa saya cantumkan ke dalam link deskripsi di YouTube saya biar teman-teman bisa membaca sendiri, karena durasi waktu yang diberikan hanya 14-15 menit. Kemudian fase F untuk kelas 11 dan 12. Kemudian fase F+, yaitu pilihan untuk kelas 11 dan 12. Maksudnya pilihan ya ini siswa akan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan polinomial, melakukan operasi matematika pada matrik, yaitu model kayak pemilihan. Jadinya harus sebagai pilihan. Kemudian kan tadi membahas tentang matematika ya, yang terkhusus pada matematika. Yang poin kedua yaitu matematika, mempelajari matematika itu hal yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan. Subjek ini diajarkan di setiap tingkat pendidikan. Jadi ini setiap tingkat itu SD, SMP itu ada matematika. Nah, dengan misalnya ya tidak kita pungkiri ya, matematika itu menjadi momok untuk siswa-siswa yang lain. Masih ada beberapa siswa yang takut dalam matematika. Oleh karena itu ya kita sebagai guru, atau kalau kita sebagai guru ya kita harus bisa memberikan hal-hal yang menyenangkan dalam matematika. Jadinya tidak hanya diberi tugas, latihan dan lain sebagainya. Kita harus membangun kelas tersebut menyenangkan dan nyaman bagi siswa, agar siswa itu tidak takut ke dalam pelajaran matematika. Nah, untuk penerapan kurikulum merdeka dalam belajar matematika, karena matematika memiliki signifikasi dan manfaat yang luas dalam semua aspek kehidupan masyarakat, dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Terus terdapat sangat berguna untuk ilmu-ilmu yang lain seperti akuntansi dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks pendidikan di Indonesia, matematika juga mainkan peran penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan kurikulum Merdeka Belajar sendiri, pembelajaran matematika didesain agar berlangsung dalam dua arah, di mana siswa diajak untuk aktif bertanya kepada guru, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan siswa dapat saling belajar satu sama lain. Ya, ini seperti konsep dari kurikulum Merdeka sendiri. Mungkin waktunya tinggal 5 menit kemungkinan kurang lebih. Kemudian ya tadi
Terus di sini saya juga menuliskan tentang implementasi pembelajaran matematika dalam kurikulum Merdeka. Teman-teman nanti bisa membaca sendiri. Ya implementasi itu pelaksanaan. Mungkin teman-teman lebih tahu jika membaca sendiri atau mencari referensi-referensi lain selain yang saya cantumkan. Kemudian poin yang ketiga yaitu strategi ya CTL tadi. Ya strategi pembelajaran ya seperti agar tidak stagnan. Jadi strategi belajar itu ada banyak agar siswa lebih nyaman dan guru juga lebih nyaman dan tujuan pembelajaran dapat terjalan secara maksimal. Kurang lebih seperti itu. Yang saya pilih yaitu CTL. CTL itu pembelajaran kontekstual, juga dikenal sebagai pembelajaran berbasis konteks, adalah pendekatan pembelajaran yang membantu guru dalam menghubungkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Jadinya dihubungkan dengan situasi nyata, yaitu masalah-masalah yang dalam pembelajaran, agar siswa itu dapat langsung ke dalam poinnya. Jadinya oh ini berguna, jadinya saya harus mempelajari gitu. Komponen-komponen di sini saya juga menyebutkan komponen-komponen CTL, terus karakteristik contextual teaching learning yang dari CTL tadi, dan kombinasi kegiatan CTL dan pemahaman konsep matematikanya untuk CTL sendiri. Kemudian kan tadi disuruh dihubungkan dengan Merdeka Belajar ya, kurikulum Merdeka. Jadinya dalam CTL terdapat satu pendekatan. Dalam CTL ya terdapat satu pendekatan yang mungkin siswa untuk memperoleh pemahaman konsep akademis melalui pembelajaran yang relevan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Ya jadinya seperti yang tadi CTL relevan dengan kehidupan sehari-hari dan tidak hanya terpaku kepada satu strategi, jadinya bisa lebih fleksibel dan terfokus pada siswa dan tidak penjelasan guru. Dan saya di sini mencantumkan daftar pustaka, ada banyak. Kemudian poin yang keempat yaitu uraikan mengapa pembelajaran dengan menggunakan open ended itu sejalan dengan paradigma kurikulum Merdeka. Nah, apa itu open ended? Oh iya, mungkin ini tinggal berapa menit? Sudah lebih ya. Untuk open ended mungkin di sini saya akan menjelaskan secara sekilas open ended agar tidak terlalu kelebihan waktunya. Open ended yaitu suatu metode pembelajaran di mana tujuan dan keinginan individu atau siswa dibangun dan dicapai secara bebas ya. Open ended itu bebas, jadinya pemikiran kita harus terbuka, harus bertanya terus, harus kritis, benar kritis. Karakteristiknya ada beberapa. Terus juga ada tujuan open ended untuk membantu siswa dalam mengembangkan kreativitas dan pola pikir matematis melalui pemecahan masalah yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini juga disebutkan langkah-langkah. Kemudian kelemahan dan kelebihannya ada beberapa, salah satunya yaitu siswa dengan kemampuan matematik rendah dapat merespon masalah dengan pendekatan yang sesuai dengan level pemahaman mereka sendiri. Kemudian untuk kelemahannya mungkin ada beberapa, teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian ada juga asesmen dalam open ended, yaitu kelancaran, frekuensi, efektivitas, fleksibilitas, dan originalitas, originality. Nah, sudah dihubungkan dengan kurikulum Merdeka ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu kurikulum Merdeka gini-gini. Maka open ended kan pemikiran terbuka, kurikulum Merdeka itu juga harus fleksibel, tidak hanya terpaku pada guru menjelaskan, siswa mendengarkan, mencatat, mengajarkan. Tidak hanya itu saja, open ended siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi, bertanya kepada guru hanya sebagai fasilitator. Mungkin karena sudah 18 menit 19 menit karena waktunya sudah lebih dari 12 menit, sekian. Ada kurangnya itu dari saya sendiri, jika ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk tugas ini alhamdulillah dapat terselesaikan. Selamat tinggal teman-teman. Jumpa lagi di channel Fajar Pradana nanti dengan episode-episode berikutnya ya, yaitu ya tentang matematika bebas lah jika saya sudah mood membuat video. Oke.